Pada episode sebelumnya, Ashiro Mina telah berhasil melumpuhkan Kaiju nomor 10 menggunakan artileri miliknya. Namun baru sebentar euforia kemenangan dirasakan, muncul bom Kaiju raksasa yang sudah disiapkan Kaiju nomor 10 sebelum kematiannya. Melihat itu, Kafka tidak mau ambil resiko sehingga dia memutuskan berubah menjadi Kaiju untuk melindungi semua teman-temannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kita ditunjukkan Hoshina yang berkata dalam hati jika sebenarnya dia sudah lama merasa ada yang aneh. Tapi entah sejak kapan, sifat dan kepribadian Kafka mulai menarik perhatiannya. Hoshina mengatakan itu sembari mengingat semua pertemuannya dengan Kafka Hibino. Karena dari sana, Kafka berhasil mengalihkan pandangannya dari kemungkinan bahwa dialah Kaiju nomor 8. Lalu saat ini, kita ditunjukkan Kafka yang menghadapi bom Kaiju raksasa seorang diri. Ashiro Mina yang melihat itu tentu saja sangat kaget dengan apa yang terjadi. Sementara Ichikawa tak kalah terkejutnya. Ia bahkan bertanya-tanya apa seniornya sadar apa yang sudah ia lakukan. Di sisi lain, Kikoru memahami keputusan besar Kafka. Karena jika benda sebesar itu sampai meledak, maka sebagian besar dari anggota pasukan pertahanan akan mati terkena ledakan. Kini kita ditunjukkan pemikiran Kafka. Menurutnya, wakil komandan sudah bertarung sekuat tenaga dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi mana bisa Kafka diam saja dan hanya melindungi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saat ini ia bersiap mengeluarkan kekuatan Kaijunya. Kafka bersiap dengan melakukan ancang-ancang. Terlihat kilatan listrik memenuhi tubuhnya seperti yang biasa terjadi saat ia memaksimalkan kekuatan Kaijunya. Tak lama kemudian dari atas terlihat pijakan tanah yang menjadi lokasi Kafka langsung retak terkena efek tekanan dari kekuatan Kafka. Setelah itu Kafka melompat sekuat mungkin untuk menghancurkan bom Kaiju raksasa yang ada di langit. Efek lompatan Kafka saja sudah membuat tanah bergetar hebat hingga membuat Kikoru oleng. Kemudian setelah berada tepat di depan bom Kaiju, Kafka melepaskan pukulan kerasnya. Kafka memaksimalkan kekuatan penuhnya pada pukulan tersebut. Saking kuatnya pukulan yang Kafka berikan, terlihat ekspresi Kaiju Kafka yang sangat kesal dan ingin memastikan bahwa benda berbahaya tersebut langsung hancur. Dan benar saja, setelah Kafka melakukan pukulan maksimalnya, terlihat bom Kaiju raksasa tersebut bergejolak karena tekanan yang diberikan Kafka. Semua orang yang melihatnya pun merasa sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada detik selanjutnya. Sementara Kaiju nomor 10 sendiri yang sudah tumbang juga tidak percaya bahwa rencana terakhirnya sepertinya akan gagal juga. Setelah berhasil memukul bom raksasa, Kafka akhirnya mendarat. Namun tak lama kemudian, Okonogi menginformasikan kepada seluruh personil supaya segera tiarap dan menyuruh mereka mengaktifkan perisai. Setelah itu, bom Kaiju yang dipukul Kafka tadi meledak di udara yang membuat Kaiju nomor 10 gagal menghancurkan pangkalan pasukan pertahanan. Namun karena memang efek tekanan yang dihasilkan luar biasa, serpihan bangunan tetap terbang menghantam pasukan pertahanan. Di sanalah Kaiju Kafka yang berdiri dengan sangat santuy di bawah reruntuhan bangunan yang jatuh. Ia telah berhasil melindungi semua teman-temannya di pasukan pertahanan. Meskipun pada akhirnya identitasnya sebagai Kaiju terungkap, terlihat kerusakan bangunan tidak terhindarkan lagi. Itu semua karena ledakan yang terjadi tetap berefek meskipun tidak terlalu parah jika dibandingkan apabila bom tersebut menghantam langsung. Saat Kafka berdiri dengan wujud Kaijunya, Ashiro Mina melihat dari kejauhan. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah Kaiju yang ada di depannya adalah Kafka. Sementara Kafka terlihat berdiri di depan salah satu prajurit pertahanan yang tersungkur tak tahu harus berbuat apa. Di sana Kafka mengatakan jika ia sudah kelepasan hingga membuat kedua tangan dan kakinya jadi babak belur. Tak lama kemudian, mode perubahan Kaijunya mulai luntur dan wajah Kafka terlihat. Di sanalah Kafka menyadari meski umurnya sudah setua itu, tapi ia masih saja gegabah. Di sana, ia meminta maaf kepada Ichikawa dan juga Kikoru yang telah percaya padanya. Namun tak lama kemudian, Ashiro Mina muncul di belakang Kafka. Dengan menggenggam tangannya, Mina terlihat menguatkan diri untuk memanggil Kafka. Namun karena dia adalah komandan pasukan pertahanan, Mina tetap menganggap Kafka adalah Kaiju nomor 8. Oleh sebab itu, ia menodongkan senjatanya ke arah Kaiju Kafka. Meski berat, Ashiro Mina harus melakukan itu. Sementara Kafka yang sudah melepaskan kekuatannya juga hanya diam saja ketika Mina mengatakan jika sekarang ini Kafka akan ditahan. Sebuah konfrontasi yang sangat memilukan.
di mana dua teman masa kecil kini harus berdiri di sisi yang berbeda. Kali ini kita ditunjukkan para petinggi militer sedang melakukan pertemuan untuk membahas masa depan Kafka setelah identitasnya sebagai kaiju terungkap. Mereka juga membahas bagaimana media akan mengejar berita jika terbukti ada yang melakukan eksperimen kaiju terhadap manusia. Masing-masing dari petinggi militer mempunyai pandangannya berbeda. Namun yang jelas, Direktur Pasukan Pertahanan yakni Isao Shinomiya memerintahkan pasukan unit ketiga untuk menyerahkan kaiju nomor 8. Kemudian disinilah Kafka. Terlihat ia sedang diikat di sebuah fasilitas pasukan pertahanan dengan keamanan yang canggih, supaya Kafka tidak bisa berubah dan malah menyerang pasukan pertahanan. Di sana, seseorang menyampaikan sesuatu kepada Hoshina, bahwa tanda vital dari Kafka sudah stabil, dan tidak ada tanda-tanda dia akan berubah ke wujud kaijunya. Di sana, Hoshina hanya menatap Kafka tanpa mengucapkan sesuatu. Sementara Kafka sendiri berspekulasi pada dirinya bahwa sepertinya sudah 1 hari berlalu semenjak kejadian tersebut. Namun ia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Kemudian ia teringat pada perkataan Kikoru di mana hampir semua monster kuat dijadikan komponen senjata. Oleh sebab itu ada kemungkinan Kafka akan bernasib sama. Mengingat hal itu malah membuat Kafka merasa ngeri sendiri. Lebih jauh dari hal itu, yang paling penting adalah perasaan Kafka yang merasa bahwa dia sudah selangkah lebih dekat untuk bisa berdiri di sisi Mina. Namun karena semua kejadian ini semuanya menjadi kacau. Oleh sebab itu, Kafka khawatir apakah Mina akan marah kepadanya atau tidak. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang yang masuk ke ruangan bahwa ini sudah waktunya. Orang itu adalah Ashiro Mina yang dikawal oleh 2 prajurit pasukan pertahanan dengan senjata di depan yang ditodongkan ke arah Kafka. Di sana Mina berkata pada Kafka bahwa sekarang ia akan dipindahkan ke fasilitas yang ada di markas pusat. Kafka mencoba memanggil Mina untuk berbicara padanya, namun sepertinya Mina tidak tertarik dan langsung membalikkan badan. Ketika Kafka berjalan di belakang Mina, ia sebenarnya juga menyadari situasinya. Wajar bila Mina marah padanya, karena telah menyembunyikan rahasia sebesar ini. Lagi pula dengan posisi Mina saat ini, dia juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas jabatannya. Namun saat Kafka keluar ruangan, dia sangat terkejut ketika melihat semua prajurit berbaris rapi sembari membawa senjata lengkap. Di sana dijelaskan bahwa regu keamanan akan menemani perjalanan Kafka dan juga Mina, dan mereka melapor bahwa persiapannya sudah selesai. Terlihat juga di sana ada Iharu, Ichikawa, dan juga Kikoru yang ikut berbaris. Kafka sendiri hanya bisa termenung. Ia tidak berani menatap wajah teman-temannya. Ia merasa bersalah, apalagi kepada Ichikawa yang sudah mewanti-wantinya. Kafka merasa jika Ichikawa tidak akan memaafkannya karena Kafka telah mengkhianati kepercayaannya. Di sana, Kafka hanya bisa mendongak dengan memandang langit biru sembari meminta maaf kepada semua orang, karena menurutnya semua ini akan benar-benar berakhir. Kafka mengatakan itu sembari masuk ke dalam truk yang akan mengangkutnya pergi. Namun sedetik kemudian terdengar suara Ichikawa yang memanggil seniornya Kafka. Di sana dengan tatapan optimis, Ichikawa berkata bahwa ia percaya bahwa Kafka pasti akan kembali suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Kafka malah bingung sendiri. Apa maksud dari perkataan Ichikawa? Namun yang jelas, Kafka tahu bahwa Ichikawa masih menaruh rasa optimis di hatinya. Di dalam truk, Kafka masih berusaha memproses maksud perkataan Ichikawa. Sementara Mina sendiri menggumam soal itu, karena sebenarnya ia sudah melarang untuk mengatakan hal yang bersifat pribadi. Oleh sebab itu, ia akan menghukum Ichikawa nanti dengan 50 kali push up. Di sana, akhirnya Kafka mempunyai kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Mina. Mina mengatakan saat Kafka berlari tanpa ragu untuk melindungi pangkalan, ia terkejut dengan sosok Kafka yang berubah menjadi kaiju. Tapi di saat yang bersamaan, ia juga merasa bahwa itu adalah tindakan yang khas dari diri Kafka. Lebih lanjut lagi, Ashiro Mina mengatakan bahwa semua orang sedang mengumpulkan kesaksian dan rekaman video sebagai barang bukti. Jika mereka bisa membuktikan bahwa Kafka adalah manusia, mungkin hal itu bisa mencegahnya mendapatkan hukuman mati. Selain itu, Mina juga bermaksud mengumpulkan semua hasil kinerja Kafka selama ini sebagai bahan laporan. Itu semua dilakukan karena tidak ada seorang pun di unit ketiga yang menganggap Kafka sebagai musuh. Mendengar semua penjelasan Ashiro Mina membuat Kafka menjadi sangat terharu. Ia tidak menduga bahwa semua temannya tetap mendukung meski sudah tahu kebenarannya bahwa dia bisa berubah menjadi kaiju. Setelah itu, Mina menyuruh supaya Kafka duduk, karena ini sudah waktunya. Di sana Mina menjelaskan berdasarkan hukum undang-undang pasukan pertahanan, Kafka akan dipindahkan ke pangkalan Ariake Rinkai. Namun Kafka tidak peduli akan hal tersebut. Ia lalu memanggil Mina sebelum Mina melanjutkan penjelasannya.
Di sana dengan air mata yang hampir terjatuh, Kafka bertanya pada Mina apakah dia masih boleh berjuang untuk bisa berdiri di sisi Mina. Keduanya sempat saling diam selama beberapa menit. Hal itu cukup membuat Kafka merasa deg-degan dengan jawaban yang akan dikeluarkan Mina. Namun dengan tatapan yang sangat berbinar, Mina menjawab jika tentu saja Kafka bisa melakukan itu, karena Mina selalu menunggu Kafka untuk bisa bertarung di sisinya. Mendengar hal itu, air mata Kafka tak kuasa terjatuh, karena ia masih mempunyai kesempatan lagi untuk menepati janjinya kepada Mina. Kemudian kita sudah sampai di Tokyo District Koto, tepatnya di pangkalan Aryaka Rinkai. Disinilah Kafka akan ditahan. Terdengar seseorang telah mengaktifkan barikade untuk menutup gerbang supaya Kafka tidak mengamuk saat berubah ke wujud kaiju. Kemudian kita ditunjukkan Kafka Hibino yang ditahan seorang diri di ruangan yang sangat hampa, dengan berbagai kabel terhubung di kursi tempat Kafka duduk. Kini proses pemindahan penahanan kaiju nomor 8 telah selesai dilakukan pasukan pertahanan. Namun di dalam lubuk hatinya, Kafka percaya pada teman-temannya. Sementara ini, ia hanya bisa menunggu. Kini pertarungan seorang diri Kafka telah dimulai. Bagaimana cara dia meyakinkan petinggi bahwa keberadaannya tidak mengancam penduduk sipil? Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.